Rudal balistik Iran yang diluncurkan ke Israel. Serangan Iran ke Israel. Usai Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel. Iran sangat serius menghadapi potensi ancaman serangan balasan dari Israel. Kawan-kawan Gema Pos, serangan Iran terhadap Israel Sabtu kemarin seakan memperluas ketegangan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bayangkan, ratusan misil diluncurkan Iran untuk menyerang instalasi militer yang dimiliki oleh Israel. Meskipun Israel sudah mengklaim bahwasanya serangan dari Iran tersebut sudah berhasil diintercept dan kerusakannya bisa diminimalisir. Beberapa pihak menyebut ketegangan ini bisa menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Yang jadi pertanyaan, gimana sikap Indonesia menghadapi ketegangan eskalasi politik yang terjadi di Timur Tengah? Iran sendiri sudah mengklaim bahwa tindakan yang dia lakukan adalah sebagai bentuk balasan atas serangan Israel di konsulat Iran yang berada di Damaskus, Suriah, di mana serangan tersebut menewaskan beberapa orang, termasuk orang penting di militer yang dimiliki oleh Iran. Atas dasar tersebut, Iran melakukan serangan terhadap Israel. Perwakilan Iran sendiri di PBB menegaskan bahwasanya serangan yang dia lakukan ini diharapkan tidak menimbulkan eskalasi konflik lebih lanjut. Dia mengatakan ini sudah selesai. Akan tetapi, jika Israel berani melakukan serangan balik, maka bukan tidak mungkin Iran akan melakukan tindakan yang jauh lebih serius. Wah, ngeri ya. Fenomena saling mengancam ini dilakukan Iran tidak hanya dengan Israel, akan tetapi juga dilakukan dengan Amerika Serikat. Awalnya Joe Biden sendiri meminta Iran untuk tidak melakukan balasan atas serangan Israel yang dilakukan ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Di sisi lain, Iran juga meminta Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam konfliknya dengan Israel. Karena Iran sendiri mengancam Amerika Serikat jika memang dia terlibat, maka Iran tidak segan-segan akan menyerang Amerika Serikat. Gila. Kendati demikian, Amerika Serikat sendiri sudah menunjukkan sikapnya berada di belakang Israel. Terbukti ketika serangan yang dilakukan Iran, AS membantu Israel untuk mengintercept serangan-serangan Iran tersebut. Tentu saja, sikap ini sudah sering dilakukan. AS memang cenderung subjektif. Nah, kalau kata pakar hukum hubungan internasional, Bapak Hikmahanto Juwana, Amerika seringkali menerapkan sikap standar ganda. Pertempuran dua negara ini menandai eskalasi ketegangan di kawasan sewaktu-waktu dapat memicu konflik yang jauh lebih luas dan melibatkan banyak sekali negara. Terbukti hari ini, Israel banyak dibackingi oleh beberapa negara seperti Inggris, Yordan, dan juga Amerika Serikat. Iran sendiri, jika konflik ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan melibatkan beberapa negara yang pro terhadap sikap yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Termasuk negara-negara yang memang kontra dengan Amerika Serikat seperti Rusia dan Korea Utara. Pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyebut bahwasanya negara-negara yang kontra dengan Amerika seperti Rusia dan Korea Utara sudah sejak lama mencari kesempatan yang pas untuk bisa menyerang Amerika Serikat. Nah, mungkin momen konflik ini bisa menjadi kesempatan untuk Rusia dan Korea Utara bisa melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Dan ini tergantung sikap Israel, apakah nanti dia melakukan serangan balasan terhadap Iran, sehingga fenomena saling membalas ini akhirnya menimbulkan konflik yang lebih luas dan melibatkan negara lebih banyak lagi. Menanggapi hal tersebut, Dewan Keamanan PBB pun menggelar sidang darurat. Nah, dalam sidang tersebut banyak kecaman muncul terhadap
serangan Iran kepada Israel. Nah, di samping itu, beberapa negara juga mendesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri dan tidak ikut terlibat ke dalam konflik ini. Nah, negara-negara yang mendesak itu antara lain ada Mesir, Arab Saudi, Cina, dan termasuk negara kita, Indonesia. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengatakan dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mampu menurunkan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, termasuk menurunkan atau menghentikan pendudukan ilegal terhadap Palestina yang selama ini dilakukan oleh Israel. Selain mendesak untuk menurunkan eskalasi konflik di Timur Tengah, Indonesia juga menawarkan resolusi atau solusi dua negara atau two-state solution, di mana Indonesia menawarkan solusi Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan menjadi sebuah negara yang independen, sama-sama diakui dan bisa berdiri sendiri. Terlepas dari konflik dan solusi serta desakan itu semua, kawan-kawan pasti paham, pada dasarnya perang itu mendatangkan lebih banyak dampak negatif ketimbang dampak positif. Ketegangan di Timur Tengah ini tentu akan berpengaruh terhadap kondisi geopolitik dunia, termasuk kondisi ekonomi politik yang ada di dalam negeri. Nah, di sini kita tentu sama-sama menunggu peran konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini Dewan Keamanan. Karena sesuai dengan tujuan, PBB itu dibentuk untuk mencegah konflik antar negara. Kawan-kawan tentu ingat bahwasanya PBB lahir atas kekecewaan dunia terhadap Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap gagal dalam mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu hari ini, apakah kemudian PBB bernasib sama seperti Liga Bangsa-Bangsa, gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga? Kita nantikan. Sampai jumpa.